warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kamelia Firdaus. Perkenalkan, nama saya Aini Marini. Perkenalkan, nama saya Rizky Diani. Perkenalkan, nama saya Dimas Revianto. Di sini kita akan mempresentasikan tentang moderasi beragama. Selamat menyaksikan. Di sini ada agenda presentasi. Yang pertama, pendahuluan, pengertian moderasi beragama, 9 nilai moderasi beragama, 4 indikator utama keberhasilan moderasi beragama, dan yang terakhir ada tujuan, urgensi, dan tantangan dalam moderasi beragama. Yang pertama, pendahuluan. Masyarakat Indonesia di NKRI memiliki keanekaragaman etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial agama memiliki kecenderungan kuat untuk keyakinan mereka masing-masing. Keragaman budaya adalah peristiwa alami karena pertemuan berbagai budaya, membawa perilaku budaya, memiliki gaya hidup yang berbeda. Bangsa Indonesia memang merupakan negara yang lumrah tentang keagamaan dan memiliki populasi yang sangat besar. Mengacu pada sensus populasi 2010 yang merupakan sensus terakhir, populasi Indonesia adalah 237,6.316 orang atas dasar hasil sensus. Islam adalah agama populasi Indonesia yang paling diadopsi sebanyak 207,2 juta orang atau 87,18% penduduk Indonesia mengaku sebagai Muslim. Kemudian dari garis diikuti oleh 16,5 juta agama Kristen atau 6,96%, 6,9 juta anggota agama Katolik atau 2,91%, 4 juta Hindu atau 1,69%, Buddha adalah 1,7 juta atau 0,72%, anggota Konghucu hingga 0,11 juta atau 0,05%, dan agama-agama lain sebesar 0,13%. Apa itu moderasi? Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada, serta dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran, dan menghargai keagamaan. Moderasi beragama juga merupakan konsep yang diterapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga tercipta kerukunan intraumat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. 9 nilai moderasi. Yang pertama ada adil, yang kedua ada berimbang, yang ketiga ada menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, yang keempat ada menjaga kemaslahatan dan ketertiban umum, yang kelima ada menaati kesepakatan bersama dan taat konstitusi, yang keenam ada komitmen kebangsaan, yang ketujuh ada toleransi, yang kedelapan ada anti kekerasan, dan yang terakhir ada penerimaan terhadap tradisi. Indikator utama keberhasilan moderasi beragama: komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan regulasi di bawahnya. 2. Toleransi, menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, menghargai kesetaraan dan sedia bekerja sama. 3. Anti kekerasan,
menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. 4. Penerimaan terhadap tradisi. Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tujuan, urgensi, dan tantangan dalam moderasi beragama. Tujuan moderasi beragama tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai sesama bangsa. Moderasi beragama sangat diperlukan sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan beragama yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun kehidupan beragama. Urgensi modernisasi beragama dalam kehidupan beragama dan berbangsa antara lain memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Mengelola keagamaan, tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan beragamaan, merawat keindonesiaan dalam bingkai NKRI. Tantangan dalam moderasi beragama, berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim, yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memacu konflik. Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Jadi ini adalah referensi yang membantu kami dalam membuat presentasi moderasi beragama. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.